Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Auranisa Hermana Putri dengan NPM 212171017 dari kelas B mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Politik Apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ini merupakan sebuah istilah yang pertama kali dipakai oleh orang-orang Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Istilah apartheid sendiri mengandung makna pemisahan antara penduduk asli Afrika dengan orang-orang Belanda. Istilah ini pun berkembang menjadi sebuah kebijakan politik resmi pada pemerintah Afrika Selatan. Tujuan diberlakukannya apartheid ini yaitu untuk memisahkan wilayah tempat tinggal orang kulit hitam dengan orang kulit putih, dan semua kebijakan yang menyangkut kehidupan seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik. Sistem apartheid ini tentunya orang kulit putih mempunyai hak istimewa. Nah, selain itu, apartheid merupakan bentuk dari legalitas atas sikap diskriminasi terhadap kepentingan-kepentingan yang hanya menguntungkan kulit putih saja. Seperti halnya dalam hal tempat tinggal, orang-orang kulit hitam dilarang menempati suatu wilayah perkotaan yang didominasi oleh orang kulit putih. Proses perkembangan politik apartheid. Politik apartheid secara resmi diperkenalkan oleh Partai Nasional Afrika pada tahun 1948, yang dimana Partai Nasional Afrika ini berhasil memenangkan pemilu serta mendirikan rezim apartheid. Dalam partai ini terdapat anggota yang berasal dari etnis kulit putih keturunan Belanda yang dikenal dengan sebutan Afrikaner, di mana etnis kulit putih yang menguasai pemerintahan dan politik di Afrika Selatan. Rezim tersebut menyatakan jika Afrika Selatan sebagai negara kulit putih, serta kelompok ras lain yang bukan kulit putih tidak mempunyai hak ikut serta dalam urusan politik dan tidak memiliki hak sebagai warga negara yang utuh. Kebijakan apartheid ini, diskriminasi terhadap kaum kulit hitam, diberlakukan melalui hukum negara yang mencakup pembagian ruang hidup antara ras-ras yang ada di Afrika Selatan. Etnis kulit hitam hanya mendapatkan 13% wilayah di Afrika Selatan, sedangkan etnis kulit putih memperoleh sebesar 87%. Pada tahun 1948, selama masa kampanye berlangsung, Partai Nasional mempublikasikan slogan apartheid yang memiliki makna keterpisahan. Selain memisahkan warga kulit hitam dan warga kulit putih, apartheid ini juga membagi orang kulit hitam sesuai garis kesukuan dengan tujuan untuk mengurangi kekuatan politik mereka. Dengan rasialis ini kemudian diterapkan pada sejumlah peraturan yang mencakup larangan perkawinan antara ras beda warna kulit, pengelompokan penduduk berdasarkan ras, larangan hubungan seksual antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam, lalu pemisahan rasial atas kulit putih dengan ras lain dalam fasilitas publik. Nah, peraturan ini diberlakukan penguasa atas nama kepentingan negara, stabilitas ekonomi, politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan tentunya sangat merugikan bagi penduduk asli Afrika Selatan, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia, seperti pada awal kehadiran bangsa Belanda yang membangun pemukiman dengan merampas lahan serta tanah penduduk asli Afrika Selatan. Hal tersebut membuat penduduk asli Afrika Selatan terusir dari tanah airnya sendiri. Dalam bidang pendidikan, masyarakat kulit hitam tidak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana yang didapatkan masyarakat kulit putih. Akses pendidikan ini sangat terbatas dikarenakan mayoritas masyarakat kulit hitam hidup dalam kemiskinan.
Peran Nelson Mandela dalam gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama itu pada tahun 1952, Nelson Mandela ini membentuk African National Congress untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih. Lalu pada tahun 1961, Nelson Mandela menuntut kesepakatan nasional untuk membuat undang-undang baru Afrika Selatan yang adil serta anti-diskriminasi. Pada tahun 1964, Nelson Mandela ditangkap serta dikenakan hukuman seumur hidup bersama Walter karena melakukan perlawanan bersenjata dalam gerakan bawah tanah dengan menyerang pusat-pusat industri. Nah, pada 11 Februari 1990, Nelson dibebaskan dari penjara. Pembebasan ini tentunya memberikan dampak positif bagi rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan penghapusan politik apartheid. Pada 2 Mei 1990, pertama kalinya pemerintah Afrika Selatan mengadakan negosiasi dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada 7 Juni 1990, Frederick Willem de Klerk menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Pada 21 Februari 1991, undang-undang tentang apartheid ini dihapuskan, dan pada tahun 1994, Nelson dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kesimpulannya, apartheid ini merupakan sebuah istilah yang pertama kali dipakai oleh orang-orang Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Istilah apartheid ini mengandung makna pemisahan antara penduduk asli Afrika Selatan dengan orang-orang Belanda. Istilah ini pun berkembang menjadi sebuah kebijakan politik resmi pada pemerintah Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini sering terjadi pemberontakan untuk menghapus politik apartheid. Gerakan yang terkenal yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam Afrika Selatan dipelopori oleh African National Congress di bawah pimpinan Nelson. Pada 2 Mei 1990, pertama kalinya pemerintah Afrika Selatan mengadakan negosiasi dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada 7 Juni 1990, Frederick Willem de Klerk menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Dan pada 21 Februari 1991, undang-undang tentang apartheid ini dihapuskan. Pada tahun 1994, Nelson dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.